ngomongin soal DO ya sangat akrab gue. Tapi ya sangat akrab tiap semester karena selalu masuk di hampir DO. Klaster DO gitu. Tapi gue gagal DO kayak Bang Sabda. Iya. Iya kenapa itu Fer? Gue juga penasaran. Iya gagal DO kayak gagal DO aja. Gagal DO. Karena kan sistemnya berbeda ya. Perguruan tinggi kedinasan, gue masuk di STAN itu kan terkenal dengan sistem yang sangat-sangat keras gitu loh masalah DO. Dan ya DO is DO gitu. Apalagi di tahun gue tuh dulu tuh sama sekali nggak ada kemurahan hati, ringan nilai lu nggak sampai dosen. Bahkan ada waktu itu untungnya dosen udah nggak ngajar ya. Kelas pertama dia masuk, mau sepintar apapun kalian selalu harus ada yang DO di kelas saya. Gila nggak? Nasib anak orang bos. Untung udah nggak ngajar lagi. Aneh-aneh lah. Iya aneh-aneh. Nah dari gue menginjakkan kaki di kampus itu gue udah yakin sooner or later gue nggak keluar dengan toga ini. Pertama karena mungkin ngerasa hal yang sama dengan Mbak Sabda ya. Kayak ya pertama penyakitnya bangun pagi. Itu susah banget. Jadi setiap mata kuliah itu ada dispensasi nih, lu bisa masuk absen berapa gitu kan, dan semuanya gue penuh maksudnya jatahnya semuanya gue ambil. Dan bukan karena gue pengen ya, karena waktu itu terlambat segala macam. Nah kedua gue ngelihat orang-orang kan pintar-pintar banget di situ ya. Nah karena mereka pintar-pintar banget dan metode ujiannya itu sangat, ya sorry itu saya untuk ngomong ya sangat-sangat tertinggal karena semuanya itu based on kisi-kisi, apapun kisi-kisi ya itulah yang masuk. Dan gue menolak, di kepala gue selalu menolak itu gitu loh. Yes. Di TB juga gitu. Jadi lo gampangnya tinggal beli kisi-kisi, hafalin jawaban tahun lalu berapa biji segala macam kayak kok gini gitu loh. Dan sialnya teman-teman lu pintar-pintar semua yang bisa ngafal kata per kata gitu kan. Jadi nilai lu kekatrol nih. Kayak kalau dosen yang ngoreksi gitu ya. Nah si A nih ngejawab persis, si B ini oke idenya sama tapi kata per katanya susah. Jadi gue kasih 80 deh. Dia 100 ya kayak gitu-gitu di otak gue tuh udah kayak gitu. Dan gue menolak, secara nature tuh menolak. Jadi setiap ujian itu pantang banget gue namanya belajar gitu. Dan pantang banget untuk baca kisi-kisi. Jadi gue selalu main Dota setiap ujian. Anehnya adalah setiap ujian yang kisi-kisinya nggak keluar, nilai gue selalu top 5. Itu beneran. Jadi kayak waduh. Dan setiap ada misalnya tes kayak di semester kelima, 6 ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa lah, yang lulus tuh mungkin kurang dari setengah gitu ya. Nah itu gue lulus gitu kan. Jadi gue ceng-cengin lah teman-teman gue yang IP-nya tinggi. Nah tapi anehnya adalah gue tuh nggak punya keberanian, atau mungkin waktu itu nggak punya mainan baru ya, hidup gue statis juga. Terus gue mikir ini aja udah lebih daripada apa yang deserve untuk gue gitu. Jadi ada ketakutan, ada kekhawatiran, wah orang tua gue kecewa nih kalau gue misalnya balik-balik dari Jambi, karena dia udah bangga betul tuh. Dia bangga betul, nggak diceritain, orang nggak nanya ke dia ceritain gitu kan. Lagi ngobrol apa bla 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 bla, BTW oh iya ngomong-ngomong Ferry itu di STAN. Oh nah itu orang padahal orang nggak nanya kan. Nah itu dia Fer, lu punya bapak yang begitu gitu. Bapak gue kan kayak ya nggak apa-apa deh gue. Nah itu titik ini perbedaannya di situ. Ini ya bokap gue, nyokap gue juga ya tau lah gitu. Itu chill banget tentang kayak gitu. Jadi gue nggak ada. Tapi gue mau ngangkat tadi ada satu poin penting ya soal gini. Setelah gue belajar nih, bukan saat itu gue udah tahu dari dulu, enggak. Setelah gue belajar banyak gitu ya tentang basically kan suatu proses ujian apa segala macam adalah suatu model assessment untuk nguji lo udah pantas apa enggak untuk lulusan suatu gitu. Nah itu bisa jadi apa ya, ujian itu tentang best practice of doing something atau sesuatu yang udah ada polanya. Kebayang itu udah jelas nih ada best practice-nya, ada SOP-nya atau apa gimana diujikan ke lo udah lulus nggak untuk kayak gitu. Nah pernah ada yang nanya sama gue, entrepreneur tujuannya harus gimana sih? For
mereka yang benar-benar initiate something new gitu, entah bisnis atau Terus social. assessment-nya apa gitu ya? Assessment itu apa sih? Jadi kalau misalnya kayak let's say lu punya master business ya kan, atau sarjana bisnis, bachelor bisnis gitu di sini. Nah, itu harusnya assessment-nya apa yang menunjukkan bahwa lu punya bisnis competence kan? Kalau kompetensi ngejalanin bisnis itu marketing di apa jenis common practice bisa kita ada ujiannya. Tapi entrepreneur is something else, bukan cuma sekedar bisa marketing kan, tapi bisa juga how to come, justru bisa jadi mereka tuh harus come up with something new yang inovatif yang nggak bisa diuji. Ya pengujinya kalau udah tahu ya dia berarti dia dia yang jadi. That's the problem. Jadi kadang-kadang bisa jadi itu yang kita pikirin, itu yang jadi bahan pikiran kita. Misalnya mungkin yang karakteristik pribadinya ya mungkin ya entrepreneur itu kita mikirin suatu masalah yang lain dari seharusnya yang kita pikirin saat itu untuk lulus ujian. That's something yang actually happen all the time di gue karena waktu itu ada teknologi, apalagi informatika lah, teknologi baru lah ini, gue ngerasa kadang ngapain kita ngelakuin ini lagi gitu. Kan kayak lo permasalahan waktu itu yang kurikulum ekonomi masih zaman jebot, terus behavioral belum masuk. Di informatika juga gitu kan, ketika dia belajar ini bisa jadi bahasanya udah yang lain lagi. Zaman itu jadi kayak hampir mirip kayak sekarang lah. Era sekarang nih, di mana ada keinformatikaan terus ada AI. AI ini lo bisa ngoding dengan AI segala macam. Nah, mirip-mirip, cuman bedanya waktu itu awal mula internet. Jadi internet programming apa segala macam yang something kebaruan yang menurut gue anjing seru banget ini, tapi nggak ada mata kuliahnya lagi. Iya, mata kuliah belum ke situ. Masalahnya waktu di STAN itu kan spesialisasi gue anggaran ya, kebendaharaan negara gitu. Di beberapa mata kuliah yang benar-benar gue ngerasa ini gue bakal berkutat dengan hal-hal seperti ini nih, itu tuh benar-benar ngerasa kayak ada spirit buat belajar itunya gitu kan. Misal makanya walaupun sekarang gue udah buka PNS, lu tanya PP 54 2010 gue bisa jawab, gue bisa habisi. Gue lulus sertifikasi pengadaan barang jasa tanpa buku gitu. Itu ujian open book, itu sejarah dan tanpa buku sama sekali gue lulus di situ karena gue menikmati, sama kayak financial data analysis, sama kayak yang akhirnya bisa menuntun gue untuk proposal disertasi ini kan. Nah, karena gue ngerasa yang lain noise jadinya gitu. Ini gue kok bisa sih ada 80% yang sebenarnya nggak korelatif gitu kan. Nah, apa yang salah nih selama ini? Dan itu dibiarkan terus-menerus, jadi seakan ketika udah dapat ijazahnya pun nggak kepake dan ilmu yang ada nggak melekat gitu jadinya. Nah, itu problem yang juga gue rasain selama masa kuliah, bahkan sampai sekarang sekalipun. Nah, jadi ada udah dua nih kita bisa colong buat kampus kita. Number one itu the fundamentals of things nih, the big picture of things. Itu yang penting di situ. Yang kedua, adanya freedom untuk mereka. Misalnya gini, gue tes dengan ini, mereka mungkin nggak cocok gitu. Mereka bisa propose sendiri kan. Lo mau jadi apa? Mau jadi ini propose aja. Karena kita gitu. Bisa jadi gue emang nggak punya kapasitas untuk mengakses kebaharuan yang dia punya. Iya kan? Inovasi yang dia seorang pengen. calon Ferry Irwandi gitu, entah mau bikin apa, gue nggak punya skillnya juga tuh kan, propose aja. Gimana gue nggak tahu. Make us kagum aja gitu. Iya. That's something yang doable di kampus kita, hopefully nantinya gitu kita bisa dan kita cariin kan kita cariin. Nah, kalau yang lo bilang tadi, apa yang kita punya feel-nya, terus bisa kita invested banget di situ. Nah, itu yang gue sebut, bokap gue sih nyebutnya existential learning gitu. Existential learning adalah di mana bokap gue tuh sering kan jadi pembimbing mahasiswa skripsi manajemen dulu, ada perusahaan gitu kan. Nah, dia ngerasa bahwa gini, kebanyakan kuliah manajemen dan sebagainya itu mereka, yang gue pernah bilang juga sebelumnya, bahwa mereka harus mempelajari hal yang udah kompleks, seakan-akan udah punya perusahaan yang isi 10.000 orang gitu. Jadi manajemen mereka kan mereka belum punya pengalaman bisnis, bahkan UMKM pun belum ada nih. Tapi mereka harus mempelajari, nanti kalau ada isu ini, model-model manajemennya tuh buat skala mereka 5.000, 10.000 exactly, orang gitu. 1.000, 5.000, 10.000 orang. Existential learning apa, the feel-nya tuh belum nyampe gitu, belum ngerasain ya apa repotnya nih ngurusin 1.000 orang gitu kan. Terus mereka harus pelajari itu dari awal gitu. Sama kayak gue harus bikin software seakan-akan ini software akan tersebar di seluruh Indonesia. Gue belum kebayang gitu problemnya bakal kemana saat itu gitu misalnya. Nah, menurut gue itu salah satu yang penting, yang dikombinasi antara existential learning itu definisinya adalah dia merasakan emang nyemplung deh. Nyemplung biar sense-nya itu dapat gitu. Oh, kenapa ini penting, kenapa itu penting dan sebagainya. Nah,
kalau di dalam software engineering ada namanya design thinking. Design thinking itu proses misalnya nih kalau kita mau bangun software dari sini ke sini, kita nggak usah mikirin ujungnya dulu, jadi kompleks softwarenya, tapi step by stepnya dulu, sini dulu gimana. Jadi along the way si software ini beriterasi dengan usersnya, jadi growing organically. Nah, something yang gue pelajari di informatika seperti itu tentang design thinking ya, bagaimana produk agile lah kalau bahasa ini agile atau pakai apa. Nah di dalam learning pun begitu, sensibilitas kita terhadap mana yang penting mana yang enggak itu harus kelatih pas ada nyemplung ini, ada rasa nyemplung ini. Nah rasa nyemplungnya itu jadi tahu oh kalau gitu ini jadi penting gue pelajarin, tahu pentingnya di mana karena tahu ngerasa ini masalahnya kalau ini nggak diberesin misalnya kayak gitu. Nah, ada something yang we can steal lah from ya itu tadi pengalaman kita belajar. Yang bisa ini Jan, yang bisa kita steal dari metode ataupun dari proses belajar mengajar di universitas terbaik di Indonesia saat ini, UI. Apa kira-kira menurut lu gitu? Lu kan gimana lu lulusan FISIP UI nih? Itu gue ditanya, sorry gue gak prepare untuk gue yang ditanya. gue udah bener di otak gue gue mau nanya ini nih, gue mau nanya. Gue malah ditanya. Iya, siapa tahu itu enlightenment kan. Maksudnya UI kan bisa jadi the best university saat ini kan bukan tanpa reason gitu loh. Menurut lu ya, kalau ada yang melekat lah gitu. Oke. Jujur gue lebih banyak belajar di kantin sih daripada di kelas. Nggak, soalnya di FISIP tuh emang apa ya, semua meja kantin tuh diskusi ini Hayek. Enggak dong, pasti diskusi Marx dong. Iya. Ya kan masa Marx kalau Hayek mereka masuknya nggak ke FISIP ya, mereka masuknya ke nggak meja yang mana tuh. Tergantung mejanya. Meja sebelah kanan ini kayak gitu. Iya, cuman ya maksudnya justru itu kan. Ini kan pertama kan ide yang normnya kan Marx. Kan pasti ada yang bunyi-bunyi nih dari samping-samping. Masa iya? Iyalah, Rothbard, Hayek itu muncul gitu loh. Dalam tone negatif gitu ya. Dalam tone negatif betul. Nah, terus di sebelah juga di FIB juga, di kantin FIB juga ada diskusi-diskusi post-strukturalisme gitu, Fer. Makanya lu tuh harusnya ikut itu dulu kemarin sebelum debat. Tapi di kelasnya sendiri. Nah, jadi kalau buat gua kebanyakan proses learning tuh di kantin-kantin tadi sebenarnya. Nah, kalau di kelasnya sendiri mungkin bukan interest gue aja kali ya. Maksudnya ada ya banyak lah mata kuliahnya banyak. Mungkin satu mata kuliah yang emang banyak ngomongin pemikiran. Nah sama nih mungkin kayak tadi kalian yang kayak ngelihat kayaknya esensinya sebenarnya di sini deh gitu. Nah menurut gue emang kalau di dalam jurusan politik yang gue dapat dari UI itu sebenarnya kebanyakan tuh esensinya jadinya di pemikiran-pemikiran ini. Karena lebih kayak akhirnya referensi desain sistemnya tuh kayak gimana sih gitu. Referensi policy makingnya kayak gimana sih yang udah pernah ada sebelumnya, dan kita jadinya bisa mengevaluasi the existing policy atau existing system gitu. Nah tapi di kelasnya sendiri sih ya oke lah ya, cuman susah juga ya. Gue nggak inget ada kelas yang menarik. Tapi ya anyway, ada kelas pemikiran, ada filsafat politik kontemporer gitu, filsafat politik barat. Tapi menurut gue nggak tahu ya, gue sih kadang-kadang suka kayak curiga bahwa kayaknya mungkin kurikulumnya, nggak tahu ya, entah kurikulumnya atau pengajarnya mungkin sebagian, mungkin pemahaman terhadap filsafat itu sendiri tuh salah. Gue salah ya gitu. Jadi kayak salah gitu. Jadi nggak, makanya akhirnya ketika lo mengajarkan filsafat something, kalau lo nggak ngerti filsafat itu sendiri, nah akhirnya turunan ke belakangnya tuh jadi salah. Iya. Nah sedangkan gue belajar benernya kayak maksudnya karena gue menguji nih, ini kenapa kayak gini ya, nggak make sense nih kayak gini. Nah itu gue nemu akhirnya di kantin-kantin tuh, gitu. Ada sumber-sumber yang bisa meluruskan itu. Dia ngomong, ya gue nemu nih Adam Smith, gue nemu nih Karl Marx, tapi gue nggak tahu David Ricardo katanya. Padahal kan ini ya, pintuin ya. Tapi sumpah, aku berani taruh down, aku berani ngecek lagi silabusnya. Sumpah nggak ada, mandatory readingsnya nggak ada sih David Ricardo ini. Mungkin aku bikin jadi ini lah, ya, mengorganize ini lebih oke. Jadi gini. Aku sama Ferry, ya itu kan ilmunya lebih ke ilmu praktis sebenarnya kan. Benar. Engineering. Jadi di mana
we have to do things base-nya apa gitu. Yeah. Sedangkan kamu nih setengah-setengah nih. Pasti ada ilmu-ilmu yang sifatnya apa ya? Pembuka wawasan gitu. Yeah. Membuka wawasan. Tahu ini itu segala macam. Enggak, tapi justru itu nggak sih pertanyaannya. Maksudnya sebenarnya justru aku kayak lebih ke arah nggak tahu. Sebenarnya sarjana ilmu politik sendiri tuh ngapain? I'm sorry, Mas Ali. Iya, Chania tuh sarjana ilmu politik. Enggak, maksudnya iya sip, gelar kalian sip. Aku tuh gak ngerti sebenarnya misalnya gini, gelar kesarjanaan justru itu ketika tadi ditanya ini engineering atau pemikiran, kan tadi setengah-setengah atau apa, sebenarnya I'm not sure juga setengah-setengah atau full gini sebenarnya atau full gini karena justru itu pertanyaannya, karena satu-satunya assessment yang diberikan sebagai tanda aku lulus adalah research. Which makes it even making less sense gitu kan. It's making less sense for everything gitu jadi. Karena kayak assessmentnya cuman research gitu. Dan Kania bisa lulus sarjana ilmu politik tanpa tahu Cina ada di mana gitu loh. Which is dia yang question waktu itu, kayak gimana ya caranya orang ini bisa lulus ya gitu. Gara-gara padahal saya nggak tahu Cina ada di mana atau Rusia ada di mana. Sedangkan ada mata kuliah politik Eropa Timur gitu atau politik Asia Timur gitu. Jadi kayak sebenarnya ada mata kuliah yang ngomongin ini, tapi aku juga nggak tahu di mana karena itu nggak di-assess juga gitu. Nah makanya kan pertanyaannya sebenarnya ini mau sarjana ini tuh artinya apa sih gitu. Nah itu yang juga mungkin membuat jadi berantakan nih ini. Itu bisa seru. Next episode kita bisa definisi kita sarjanaan gimana. Karena TLDR-nya gampang ini. TLDR-nya pasti ada lah di sana gitu yang merasa gue ngapain sih belajar mata kuliah ini nggak kepake kok buat bidang gue gitu. Pasti ada kayak gitu. Ada juga yang pas dia belajar apa ya praktis, sesuatu yang praktis gitu. Ini yakin nih gue belajar gini karena mungkin udah teknologi udah baru segala macam. It's no longer best practice, mungkin best practice 8 tahun yang lalu gitu. Ada yang kayak gitu. It's a practice only ya, bukan best practice. It's a practice one way to do this gitu kan. Bisa aja gitu. Karena kerasa waktu itu zaman ya apalagi software ya. Di internet udah sampai mana ini di kampusnya kurikulum itu bukan salah ITB ya, tapi karena memang sistem mau nggak mau ya yang boleh diajarin saat itu kayak gitu. Nah, tapi TLDR dikit ya. Emang akan ada ya buat nanti calon mahasiswanya gitu ya. Akan ada ilmu-ilmu yang awalnya lo akan ngerasa ini ngapain gue belajar ini gitu. Nah, itu tadi ada ilmu-ilmu yang emang fundamentals yang bukan urusan jurusannya atau apa yang segala macam, bukan kemampuan praktis lah. Tapi memang hal-hal yang sifatnya kalau bahasa ini kurikulum Mandilok. Jadi membuat ngebuka dulu, bukan wah gitu, baru mengkeroak dulu nih otak lo supaya kebuka, diisi sesuatu yang apa sambil lo pas ngisinya juga mempertanyakan segala sesuatu gitu kan. Ada bagian itunya dan itu mungkin di awal-awal nggak ngerti nih kenapa sih ini. Tapi at one point you will understand lah gitu. That's my promise gitu. Akan ngerti nih kenapa belajar ini tuh. Contohnya misalnya gampang dulu nih, mulai dari matematikanya. Sering orang bilang belajar matematika itu gue nggak pakai kok integral buat ini, buat itu. Nah, ini pakai kata-kata Tan Malaka sendiri ya, bahwa belajar otak orang yang udah kena matematika itu udah berbeda. So poinnya bukan pengetahuan matematiknya per se yang berguna, tapi bermatematikanya ya, berpikir sistematik, berurut apa segala macam, itu yang signifikan menjadi kerangka di otak kita sendiri untuk berpikir terhadap hal lain. Kerangka bermatematika, disiplin bermatematika, logical, sistematis dan sebagainya itu ngebantu untuk doing everything else gitu tuh salah satu. Tapi bentar bang, gue bingung kalau orang matematika belajar integral dan ngerasa integral nggak kepake. Itu agak questioning gue. Iya gini, kalau misalnya tuh biasa ya, gue di informatika nggak pernah pakai integral, ya kecuali akhirnya gue masuk yang bidang udah data science ya, tapi banyak banget yang nggak kepake. Oh, kalau belajar yang lebih praktikal kayak informatika itu nggak kepake. Kayak software engineering segala macam ada beberapa. Soalnya kalau di ekonomi jelas karena data science jelas karena kan predik kan lo ngeiniin kan. Iya, probabilitas statistik segala pakai integralnya segala macam. Cuman ya gue setuju, banyak banget orang yang bisa tanpa integral juga nggak apa-apa gitu. Kalau lu ada di nggak ada juga sih, Fer.
you're not in the conversation. Oh ya, oke. Ntar dulu. Kalau yang mengawang-awang nggak apa-apa. Bener lagi. Oh. Iya, aku juga baru sadar karena salah satu mungkin trajektorinya juga yang selama ini tak iya, tempuh kan? juga. Wah, itu elemen yang paling ini ekonomi mah semua itu statistik, integral turunan segala itu pakai semua gitu. Ya kalau misalnya gue juga misalnya kayak engineering beneran, Iya. kalau dari bahasa gue dia kan software engineering tuh pseudo engineering. Ya gue selalu bilang, udah deh kamu gak usah nyebut diri kamu engineer deh. Bahan gue tuh basically applied mathematics, tapi matematik yang discrete mathematics lah gitu. Okay. Nah yang kayak gitu di engineering kalau kan engineer yang bangun gedung segala macam, cenderung elektro gitu kan, kayak medan apa komunikasi, telekomunikasi segala itu kepake semua. Adik gue kan elektro, telekomunikasi, jadi wah medan apa segala macam tuh pakai integral semua. Tapi naturally emang jarang ya bidang yang benar-benar membutuhkan integral. But gue akan ngajarin integral tetap gitu ya, integral kalkulus lah gitu. Kalkulus. Walaupun buat video editor gitu ya. Biarpun editor. Penting. Iya, makanya ini poinnya it's not the integral per se. Iya. It's not the turunan per se atau segala macam, tapi otak yang sudah terasah oleh matematika. Itu beda level gitu. Kalau pakai bahasa anak tongkrongan filsafat kan kosakatanya itu doang sebenarnya. Tertib. Supaya tertib. Itu exact kata-kata Tan Malaka itu soal otak yang sudah terasah dengan otak matematika. Iya. Karena sama menarik, gue sempat ngomong juga ke Bang Sabar, Bang isi kelas pakar lah ngejelasin regresi linear gitu. Iya. Karena gak ada yang per se mata kuliah itu ngejelasin secara jelas regresi linear, tapi ini sangat fundamental perannya kalau lu bicara data, lu bicara ekonomi, mau makro mikro apapun spesial, bahkan bisnis sekalipun kan. Lu ngeproyeksi ini, lu bikin outlook nih. Lu bikin outlook kayak gimana, lu tahu nih ini bakal profit atau enggak, lebih untung dari mana, itu kan semuanya regresi linear. Kalau punya fundamental regresi linear, you make it gitu loh. You made it gitu. Jadi kadang ada hal-hal seperti ini yang gue ngerasa kayak itu miss dari sistem pendidikan kita, sampai kita jadi ngabisin banyak sekali energi untuk hal yang sebenarnya nggak kesini dan nggak ngasih tertib pikir itu juga. Tapi di sisi yang lain hal-hal yang penting tuh kayak yang gue sempat bahas, behavioral economics yang belum masuk dalam sistem pendidikan formal kita, atau sampai regresi linear itu sesuatu yang diajarkan mungkin di orang yang specialty-nya matematika nih, tapi kalau di keilmuan lainnya sebenarnya butuh banget kayak ekonomi misalnya, atau itu tuh ya udah oleh hitung pakai formula regresi linear. Itu sih yang kadang bikin gua kenapa kayak gini ya gitu. Nah itu dia, kadang-kadang juga itu matematika itu kadang ilmu yang mempelajari itu secara cukup mendalam, itu sarjana matematika atau apa, sorry banget nih ya buat beberapa sarjana matematika gitu, mereka bisa jadi mempelajari segala macam tools itu, sama kayak informatikawan juga mempelajari segala tools itu, tapi nggak ada ide ini kepake yang mana, atau seberapa powerful yang tools yang lo punya kadang. Itulah kenapa pentingnya cross cross domain atau cross studies gitu, cross disciplinary lah ya, interdisciplinary itu pentingnya adalah begitu di sini kita tahu anjir gue punya tools, ternyata dipelajarin di sini gue punya tools untuk ini. Contohnya misalnya di gue regresi linear, gue belajar dari korelasi dulu gitu. Dari korelasi dulu ada korelasi nih, clear korelasi setelah gue take out beberapa negara yang laut layar gitu ya, korelasi antara IQ rata-rata nasional dengan GDP per kapitanya. Ya gue take out oil countries segala macam, GDP per kapita segala macam. Kita bikin regresi linearnya jelas modelnya. Kira-kira per 1 IQ points itu rata-rata ya. Berarti seluruhnya harus naik 1 poin gitu kan. Rata-rata itu 1380 apa 1320 with the regression linear regresi linear yang gue bikin, hasilnya kita punya di situ tuh. Jadi basically seberapa signifikan ya, kita sekarang berapa 5.000 ya, 5.000 sekian, mau taruh 14.000 9.000 gitu. Berarti untuk 1.300 kali berapa? Ya in general 9.000 kenaikannya berarti 9.000 ya. Kira-kira 7 kali lipat lah. 7 IQ poin saya udah cukup. Dari 78 jadi 85 rata-rata. Saya contohnya gitu. Ini kita that's how powerful regresi linear ya. Dan ada di data science. Ya kebetulan juga kan ilmu gua AI mirip sama data science. Ada lagi satu algoritma yang gue suka banget namanya PCA ya, Principal Component Analysis gitu. Yang basic banget, sederhana banget sebenarnya. Intinya adalah dari segala macam variabel yang ada, cari nih komponen apa sih yang paling penting untuk suatu yang
pertama korelasi dulu at least. Habis itu baru kita cari korelasitasnya. Misalnya kita mau jadi, udah sepakat lah kita mau jadi Indonesia Emas 14.000 gitu. Lihat PCA-nya gitu. Lihat PCA-nya variabel apa yang paling berkorelasi tentang GDP tadi. Udah kelihatan nanti akan variabel 1, 2, 3 misalnya IQ, GDP, apa IQ apa segala macam. Dari situ kita bikin model legacy linearnya, and then dari situ jelas nih. Jadi turunannya matrix kan. Iya. Matrix kalau pakai prinsip anggaran ya udah anggaran ini bisa return on investmentnya berapa IQ points and then berapa GDP. Misalnya kita connect the dots-nya kayak gitu. Nah, that's one of the principle menurut gue, prinsipal yang penting untuk bagaimana at least bagi gue dulu ya. Nanti kita lihat sepakat nggak? Idealnya seorang sarjana itu bisa ngelihat significant points di sini ada tulisnya apa, and then menjadi bisa satu connecting the dots, and then bisa jadi satu. Oke, this is the most important thing that we can do, misalnya kayak gitu. Dan kalaupun mereka nanti di kampus kita nggak lulus, itu bisa kepake banget karena kalau lu main di instrumen investasi apapun, lu ngerti regulasi linear, nggak akan miskin. Gue mikir, bang kita harus belajar technical atau fundamental, mau belajar matematika. Belajar matematika dan tahu kira-kira where that's useful. Bener bang. Jadi kayak terakhir deh, itu tahun 2023 ya, yang semua orang prediksi ini bakal resesi kan. Jadi sampai ada content creator namanya Felicia, content creator finansial. Bukan kaleng-kaleng kawan itu, punya CFA. Punya CFA loh bro. CFA beneran, bukan CFA level 1 di gelarnya itu, CFA beneran. Dia bikin matrix gitu kan, bikin indeks, diurutin yang menurut dia 10 influencer finansial terbesar di Indonesia waktu itu. Nah kalau dia angkanya 1 berarti percaya Indonesia bakal resesi. Kalau angkanya 0 berarti percaya Indonesia tidak resesi. Dari 10 orang yang dia bikin, cuman 1 yang bikin 0, itu gua. Cuman gue yang di saat itu bilang gak akan resesi gitu. Indonesia 2023 gak akan gelap gitu. Kalau based on data mau kayak gimana pun, based on matematika nih gak akan gelap. Ini gila kalau gelap, gue bilang. Gue sampai bikin video kayak gitu. Sementara Raymond Chin waktu itu meledak gara-gara itu. Indonesia gelap 2023 gitu, ekonomi gelap, dan beberapa bilang wah ini pasti resesi segala macam. Nah kan kenyataannya 2023 ternyata nggak resesi kan. Terus orang nanya, kayak gimana lu bisa predik itu gak resesi padahal situasi kayak gitu? Terus gue bingung, ini kan seharusnya bukan jawaban yang outstanding ya. Lu kan belajar Outlook ya, lu belajar buat Outlook gitu. Maksud gue kayak, nah, yang gue pertanyakan adalah justru sebaliknya, argumennya bilang resesi ini dasarnya apa? Dari situ gue bertanya ke setiap orang, kalian tuh ngeliat ini resesi dari mana? News, dari vibe. Vibes dan iya, cuma ngumpulin news, ngelihat ini. Waduh, yuk pantas orang. Iya pantas. Ideological news juga. Dari vibe yang ada ya. Gitu. Justru itu. Iya, news tuh menghasilkan vibe kan akhirnya. News itu ada vibesnya gini. Ngasih domino effect ke orang-orang. Gak ada. Ya namanya kan market gak akan lepas dari media kan. Dari sejak Keynes pun buat itu tuh kayak media driven itu psikologi itu penting banget gitu. Jadi benar-benar bahkan gak ada yang benar-benar ngitung. Ini outlooknya kemana? Ini serapannya kemana? Ini dapatnya berapa? Terus konsumsinya berapa? Investmentnya berapa? Ekspor impornya? Itu tuh benar-benar bahkan bagian paling fundamental enggak. Akhirnya dari satu analisis ke analisis yang lain, dia udah gelap. Sentimen gitu. aja gitu. Sentimennya ada. Baca sentimennya gini. Kalau sentimen itu mereka keep duit gitu kan, akhirnya jadi kemudian malah apa? Self-fulfilling prophecy. Lo yang promosiin sendiri, lo ngelakuin behavior yang menuju ke sana. OT dikit ya. Gue actually Liverpool. Liverpool itu lo nonton Moneyball gak? Iya tahu. Ya, Moneyball kan. Ian Graham kan. How win Premier League with data. Itu orang Liverpool. Yang Moneyball tuh yang ini, yang Brad Pitt. Yang film Brad Pitt nih. Nonton baseball. Sama si Joanna Hill. Yang gendut. Yang poin itu si orang data science kan. Data science. Jadi dari Moneyball ini terus di akhir scene di film itu kan si Brad Pitt mau direkrut tuh sama si John Henry, which is yang ownernya Boston Red Sox dan sekarang yang memiliki Liverpool. Nah Liverpool itu kan sejak
tahun sejak dibeli dia 2010 itu kan wah naik sampai sekarang posisinya gitu kan. Basically itu ketika milih pemain ya zaman dulu gitu masih 5-5 aja. Ini gocekannya oke, ini 5-nya oke, ini oke segala macam tanpa secara serius ngelihat data. Nah, data driven approach bener-bener ngelihat bener-bener dia beli pemain for gue bukan beli ini, gue beli menang nih gitu. Beli asisnya, beli ininya, beli segala macam clear yang akhirnya menjadi Liverpool yang sekarang nih. At one point udah mulai bisa nih punya duit ya kan, beli mahal-mahal. Dulu kan nggak punya duit buat beli mahal-mahal, dia mesti bagaimana true data yang mungkin kayak misalnya contoh perdebatan Eden Hazard sama Salah. Wah, salah ya kalau orang Liverpool pasti salah lah, tapi kan kalau dari secara kelihatan doang Salah mainnya nggak vibes-nya kurang gitu dibandingkan Eden Hazard. Gocekannya segala macam. Nah, I think that's one thing yang we can do with mathematics gitu. We can see things beyond the vibes gitu. We can see the data don't lie gitu. Numbers don't lie ya. Numbers don't lie segala macam yang we can see things beyond yaitu vibes-nya tadi. Nah, that's one of the reason ya kenapa mathematical thinking nih jadi penting banget. Itu baru salah satunya lah. Banyak lagi nanti yang Dan gini Bang, menariknya itu sebenarnya case-nya Liverpool itu gue jadiin konten di Trivelas sebenarnya. Tapi belum tayang ya Jar ya? Belum tayang. Siapa yang ngedit? Jadi editor panik. itu seru tuh. Ada sebagai seorang copy test ya namanya. Copy. Jadi ini gue karena gue ngulik ya, ini menarik banget. Tapi gue baru tahu itu memang ada hubungannya sama film Moneyball itu sendiri. Loh, di akhir film itu John Henry itu yang punya Liverpool. Iya, emang tokohnya. Jadi emang. waktu itu dia pemilik Boston Red Sox. Iya. Nah, jadi itu yang mau rekrut Brad Pitt tuh. Iya. Nah, tapi dia beli Liverpool juga. Jadi dia punya Boston Red Sox dan Liverpool. Oh, itu connective. Itu gue nggak tahu tuh, itu baru. Jadi FSG itu punya dia. Iya, FSG itu punya John Henry. Jadi lucunya gini. ini tuh seru nih bahas karena selalu ini gini. Kalau buat yang lain yang nggak tahu, di kampus kita bakal banyak diskusi kayak gini. Kayaknya nggak nyambung tapi nyambung. Karena sampai gini di FSG itu akhirnya karena percaya banget sama data driven, mereka ngerekrut satu orang engineer dari Cambridge namanya Ian Graham. Ian Graham itu waktu datang ke Liverpool pertama masih Brendan Rodgers nih. Brendan Rodgers ini tipe koci. Nggak percaya data, nggak ada sepak bola pakai matematika, nggak ada. Akhirnya beli Balotelli, beli Benteke, Morini, Osvaldo gitu kan. Berarti pakai apa kalau nggak pakai data? Insting. Itu selalu persis coach bilang. Gue selalu percaya intuisi gue coach kata dia. Jadi si Ian Graham tuh sampai coach ini, itu selalu debat tuh di Trivelas. Kata Brendan Rodgers, gak usah dipakai lah gitu, selalu disuplai. Jadi dari awal yang Graham datang sih, ini nih ada pemain dari FC Basel nih, bagus banget. Namanya Salah, expected goalnya segini-gini. Si Brendan Rodgers ngeliat, wah enggak lah. Dibeli Chelsea. Iya, dibeli Chelsea, masuk Fiorentina gitu. Udah sampai mau mundur nih yang Graham karena ilmunya. Dia tuh antusias. Masuklah Klopp. Nah, masuk Klopp itu menarik juga tuh sebenarnya. Waktu presentasi, waktu Klopp datang, tahu nggak pertandingan yang bikin lu kepilih untuk di Liverpool? Dikira Klopp final champion, dikira Klopp waktu juara ini. Enggak, waktu lawan Mainz 05 kalah. Loh, kenapa ini? Karena lu bisa menghasilkan ekspektasi gol 3 kali lipat daripada klub-klub yang lain. Lu cuma nggak hoki aja kata dia. XG, istilah bolanya XG. Jadi udah dapat. Akhirnya Klopp kan yang awalnya agak-agak Brendan Rodgers, agak insting ini. Gue coba deh percaya sama data kata dia. Maka dibelilah Van Dijk, dibeli ini. Dan yang lebih luar biasanya lagi, waktu lawan Barcelona ada gol corner yang Alexander Trent ngoper. Itu hasil racikan dari Ian Graham. Karena Ian Graham ngitung berapa detik yang dibutuhkan Barcelona untuk mempersiapkan set pieces. Gila gak? Dan ternyata dari hitungannya Ian Graham, Barcelona itu sangat-sangat besar kemungkinan gak akan pernah kurang dari 8 detik gitu. Jadi lu bisa ngambil kesempatan di situ dan jadi gol. Taken quickly. Iya. Sinting legendary. Dan dia akhirnya bikin buku kan How I Win Premier League with Data, Ian Graham dari Cambridge. Itu matematika semua tuh. Itu benar-benar. Tapi ya memang sulitnya ini, Bang. Jangan di Indonesia ya. Orang-orang itu tuh sampai masih memandang
ada. Itu teori doang. Nggak bisa nih kita based on ini doang, based on science, selalu ada hal-hal X factor gitu kan. X factor. Nah ini kan kita mengurangi hal-hal kayak gini itu gimana gitu. Ini harus jadi episode sendiri. Yes. How mathematics makes us see true things gitu. Iya. Yeah, serius. Yep, agree. Dan ya itu tadi. Jadi kadang-kadang juga data driven ini ada orang udah mulai banyak ya, mulai mengadopsi. Tapi data driven tadi kalau dia ngerti statistiknya apa segala macam, tapi nggak didukung juga dengan understanding of the game. Jadi dia bisa salah data atau salah ngelihat weight dari data tersebut atau gimana. Contohnya siapa namanya yang di Actual Moneyball-nya si gendut itu. Warren Hill ya. Dia kan bener-bener ngikutin banget for the love of the game, tapi dia doing the statistics and everything, tapi dia for the love of the game dia ngikutin banget. Jadi dia tahu what matters gitu. Kadang-kadang orang juga salah ketika contoh misalnya gini, ini salah satu kasus di Zenius ya, data driven ketika mulai gitu, wah seru data driven. Jadi video Zenius itu kan sederhana ya, coret-coretan biasa segala macam lala. Visualnya nggak tahu bukan standar tuh jauh banget di bawah standar loh secara visual gitu kan gitu doang coret-coret apa nih nggak sinematik gitu loh. Nggak sinematik segala macam. Nah tapi ya datanya adalah mereka yang tertarik ke situ emang jadi belajar. Mereka yang emang mau belajar jadi belajar karena nggak ada distraksi, nggak ada muka orang, nggak ada ini, nggak ada itu segala macam. Mereka benar-benar jadi belajar. Nah tapi dijudge by mereka yang mereka yang emang bukan pembelajar, yang emang sekedar ngeliat doang, visualnya nggak bagus. Yang bagus akhirnya perlu dibikin nih, perlu pakai inilah itulah, animasi lah itu segala macam. Data kita says bahwa ini attract view lebih banyak. Tapi completion rate-nya jauh drop dibandingkan yang coretan doang. Coretan doang ya awalnya orang nggak terlalu tertarik ngeliat karena nggak menarik gitu. Tapi completion rate-nya jauh lebih tinggi dan efektivitas juga kan kita pasti ada abis itu biasanya ada tes, ada quiz lah apa segala macam. Nah, how to see data clearly juga itu jadi penting. Mana yang sebenarnya which metrics yang important bikin kita match better lah harusnya dari making decisions gitu. Gitu kira-kira. Iya, jadi kayak nggak pakai data juga nggak bagus, tapi kalau nggak tahu cara pakai datanya juga problematik. Waktu itu di challenge coach, tapi kan data nggak semuanya bisa ke cover sama data. Ya berarti orang yang baca datanya ya either that atau metode satunya lagi lebih nggak bisa cover lagi. Iya, apalagi nggak pakai. Gue bilang kayak gitu. Kedua memang ada misalnya level emosional, psikologi itu kan nggak bisa dikalkulasi kan. Nah, apalagi waktu itu konteksnya ngomong sepak bola gitu. Ya kayak gimana Adriano dulu gitu yang monster kaisar tendangannya shoot power 99 gitu. Tiba-tiba bapaknya mati. Kan itu nggak bisa dikalkulasi sama data dan dia depresi gara-gara itu. Ya cuman bukan berarti tidak ada data sama sekali itu lebih baik. Makanya kita tuh perlu banget di kampus itu ngajarin orang berpikir benar dulu nih. Nah, itulah kenapa masuklah ilmu mengawang-awang Kania ini kan. Karena kalau enggak jadinya ya sia-sia. Tapi kalau mengawang-awang doang, apa output dan outcome-nya gitu. Nah kalau orang udah bisa berpikir nih, ini P1-nya apa, P2-nya apa, itu aja dulu gitu. Itu yang yang sering sekali orang meleset kayak gue diumpat ngomong IP tinggi tuh nggak menjamin masa depan, apalagi rendah kan kayak gitu logiknya. Apalagi soalnya statistical chance kan gitu ya, maksudnya nggak bisa dong kita bilang jadi nggak menunjukkan pola apapun, maksudnya kan ada polanya. Ya of course ada yang out of the pattern, tapi anomali pasti. Ya, kita harus ngerti the normal sama exception dong. Yep. Iya di Soshum sih kemarin sebenarnya emang seenggaknya kalau dari pengalaman kuliah gue sendiri ini banget ya, sangat kurang matematik sih. Mungkin itu juga salah satu yang bikin jadi problematik ya. Nggak tertib. Nggak tertib dan jadi mengawang doang, akhirnya nggak masuk ke dalam problem analytics-nya tuh nggak terarah kan, jadi nggak ada koridor. Karena kan matematik kan sebenarnya memberikan koridor dengan model gitu loh. Nah sedangkan kalau itu nggak kuat, nah gitu kan. Jadi banyak orang juga emang masuk Soshum dengan pemikiran bahwa gue mau menghindari matematik. Nah itu juga another ini ya. Gitu. Jadi kayak gue masuk Soshum ya justru biar gak ketemu matematik. Nah harusnya kalau di kampus kalian kan pasti full matematik ya. Mau berjurusan apapun.
nggak bisa kabur lah. Bisa kabur. Yang ngapain kabur gitu. Yang bikin kampus nih soal financial, jawabnya nih matematik. Jadi emang pasti bermatematik ya. Kalau lu mau punya Kenbonshu Haki, kalau lu mau punya magical things yang dilihat sebagai pesulap atau orang sakti, ya lu belajar matematika, that's it. Dan kalau lu mau kaya, ya lu belajar matematika. Tapi banyak yang gitu. Secara statistik peluang lu untuk lebih sejahtera itu lebih besar ketika lu memahami konsep dan berpikir secara matematika. That's it. Bukan menjamin tapi lebih besar daripada lu tidak punya sama sekali. Dan gue yakin sih orang masuk kampus kita nanti ya bakal menikmati matematika sih dengan Mathematics is a very very powerful tools. Tapi untuk dia jadi powerful, you have to know the other things. Untuk tahu bahwa ini bisa powerful banget di sini, di other things-nya itu karena juga semua. Akhirnya kadang-kadang ada juga masuk matematika doang, ya itu tadi kaya akan tools tapi nggak tahu pakai yang mana. Nah, hopefully ya di tempat kita rich enough lah. Iya, gitu. campuran the right combination lah. Gitu. Bisa akhirnya mengoptimize si setiap skill ini gitu ya. Yep. Kalian bakal bikin kampus tapi kalian sendiri tadi punya banyak kayak komen lah tentang harusnya lu standarnya buat DO gini ya kan atau apa. Nah ada ini nggak apa ya framework in generalnya kalau di kampus Malaka nih orang bisa ke DO-nya akan gampang, susah, kenapa, basisnya bakal apa? Number one tuh gini, sebenarnya kalau aturan DO kita ikut aturan pemerintah aja, aturan gimana? Which is sekarang udah nggak ada lagi. Sebenarnya sekarang udah nggak ada panjang lagi bisa diterusin lagi. Selama mahasiswanya mau ngurus ya. Selama mahasiswa mau ngurus yes. Gitu. Udah di batas waktu itu udah ditiadakan lagi. Nomor satu. Jadi kalau gitu actually boleh, intinya gini, kita itu akan standarisasi di outcome kan. Ya, pokoknya lo lulus mau waktu berapapun oke. Tapi kalau misalnya dia ngelihat juga nanti ujian, misalnya saya untuk satu hal gitu, dia ngerasa ujiannya nggak pas buat gue, boleh diajuin gitu. Ya itu tadi propose what kind of exam yang cocok buat lo. Kalau misalnya karena gini, kan kita mau mereka menjadi technopreneur gitu kan, teknokrasi atau segala macam, di mana ya gue sendiri dan lo juga mungkin ngerti entrepreneur ini kadang we don't know how to judge them, to be honest ya. Belum tentu kita bisa mengukur. Mungkin ada fundamental yang sebagai entrepreneur bisa kita ukur, yes. Tapi ada kebaruan yang kita mungkin ya bukan zaman ya, dia adalah anak untuk generasi untuk Indonesia masa depan yang bisa jadi punya ide jauh lebih bagus dibandingkan kita. Dan kita nggak tahu ya gitu, maksudnya kita justru itu. Gitu, untuk bahwa kita adalah the best person to judge this. Yang bisa jadi dia akan membangun sesuatu untuk 20 tahun kemudian yang akan dipakai untuk I don't know, anak-anak cucu segala macam kita, we don't know gitu. Jadi kalau ada kebaruan yang lu cukup yakin gitu untuk lu present di uji, gue mendingan ujiannya dalam bentuk ini dan segala macam, we open for that. Nah jadi basically intinya ini kampus yang berusaha bukan untuk menjadi segala hal ya, tapi number one ada fundamental skills yang standar Malaka akan punya. That's ya udah itu udah nggak ditawar lagi, nggak bisa ditawar, non-negotiable gitu. Tapi habis itu sisa-sisanya udah mulai ke praktikal, spesialisasi dan sebagainya atau campurannya gimana, ya yang kita akan melakukan standarisasi itu dengan industri juga. Kalau mereka berniat bekerja kan jelas nih, kerja sini. Tapi kalau mereka berniat tuh jadi entrepreneur, jadi pemimpin masa depan yang gini-gini, bisa jadi they have better ideas than us gitu. Gitu. Mereka yang lebih ngerti gimana nge-assess kemampuan mereka sendiri kali ya. Kalau gue mikirnya kayak gini sih, simpelnya tuh ketika orang mendaftar terus berkuliah di situ adalah, gue nggak mau apapun experience yang mereka dapati selama perkuliahan itu mostly noise gitu. Justru sebaliknya. Jadi ketika akhirnya pada end of the day mereka ngitung nih waktu mereka atau cost benefit, mereka udah ngerasa cukup, mereka memilih mengundurkan diri, masih ada modal yang mereka pegang gitu. Dan mereka cukup percaya dengan modal yang didapat itu. Ya sih. Nah, yes. Yeah. Ya, tapi kalau mereka mau ngejar karir di situ, misalnya kayak PNS, gue butuh 2 ijazah S1 nih, double degree, atau orang yang baru SMA, gue butuh legitimasi, kita tetap sediain. Jadi benar-benar untuk lu masuk industri tapi di satu sisi lu masuk ke industri itu other things, proses kuliahnya nih gitu loh. Sehingga gak mengalami yang namanya kayak ngapain ya gue belajar ini. Gitu. Berarti absensi gak ada ini?
Nggak ada standar. Iya. Ya, kita pasti ikut aturan formal. Oke. Yang so far berarti tidak melanggar peraturan. Oke. Kita try to comply. Oke. Try to comply. Tapi compliance ini kan kadang-kadang ya kalau misalnya kita jelas kuliah ada ini absensinya jelas. Terus kalau ya online bisa self paced, absensinya gimana? Pintar-pintar lah. Ya, pintar-pintar lah. Ini menarik banget. Sorry OOT ya. Oke. Jadi di video gue tuh, ini lucu sih. Gue kan bilang, ada golden ticket yang gue kasih untuk 5 juta video di TikTok, 10 juta, 1 juta view di YouTube. Nah, kalau ada yang bilang, wah, terus gue bilang di situ. Jadi kenapa ini jadi matriksnya, acuannya? Ya supaya lu punya taktik dan strategi yang bener lah untuk dapetin itu. Gue bilang kayak gitu. Di video itu enggak gue larang untuk pakai iklan, enggak gue larang pakai booster. Dan gue pikir kalau misalnya ada 100 orang yang pakai itu, ya 100 yang gue kuliahin. Itu gue bilang di video. 1000 orang ya 1000 orang. Kalau zero ya zero. Terus kalau nanti ada orang yang bilang, wah nggak adil dong kalau ada pakai booster. Ini kan bukan zero sum game ya. Beda dengan yang jalur konvensional yang gue milih 10 yang terbaik. Gue bisa dapetin 0, gue bisa dapetin 100, gue bisa dapetin 1000. Makanya gue bilang tadi, ya pintar-pintar lu gitu. Nggak ada larangan. Dan tahu ternyata yang berhasil achieve cuma 1. Wow. Cuman 1 orang. Nggak, yang lain tuh nggak mikir ke situ gitu. Padahal nggak ada larangan. Ada yang mempertanyakan tapi nggak ada larangan. Ada yang mempertanyakan ya kalau gue jawab ya bukan di situ, berarti titik kritiknya kan. Titik seleksinya bukan di situ. Kalau gue jawab boleh ya itu. Jadi ini sebenarnya yang diuji itu adalah assumptive thinking. Iya, justru Ferry mengeliminasi semua orang yang asumtif ini lewat nih. Iya benar. Bubar nih. Kalau ada protes ya kenapa lu nggak pakai? Iya. Kan nggak ada larangan. Nah itu kan dasar berpikir ya. Itu dia. Gue tuh jadi suka hal-hal kayak gitu tuh gara-gara anime tuh. Naruto ujian Chunin. Yang diuji ternyata memang soalnya didesain nggak akan bisa dikerjain. Yang diuji adalah gimana lu nyontek tapi nggak ketahuan dan benar gitu. Oh seru juga ya kalau kita pakai model tes yang kayak gini dan bisa terukur gitu kan. Walaupun nggak yang kayak Naruto jelas. Cuman dari sejak itu gue mikir, ya gue bikin 5 juta, 1 juta, udah itu aja syaratnya. Nggak ada gue bilang nggak boleh pakai booster atau nggak boleh endorse atau segala macam. Dan dapatin 5 juta view di TikTok itu by boosting itu nggak mahal dibanding nilai kuliahnya. Itu dia exactly. Ini zaman makro mikro apa segala macam dan teknologi udah chaotic zaman sekarang gitu kan. Ya what we need tuh justru nurturing dan finding people yang kayak gitu yang bisa justru breakthrough ini itu kita nggak tahu datang dari mana nih. Connect what kind of dots yang perlu di connect, the kind of courage gitu, keberanian apa yang perlu mereka lakukan. Gutsnya juga mesti punya ya. Kan kemudian mungkin lead the team atau segala macam. Nah orang-orang kayak gini justru gue ngerasa apa ya, ya itu tadi kalau di kampus kita hopefully bisa ditemukan dan bisa di nurture dan terserah deh mau ujiannya cari apa, coba propose. Ya gitu. Exactly. Ya misalnya kita ada aturan absen, ya cobalah. Absen. Compliance itu bisa bisa. Katanya sampai nge-break cyber ini security dari sistem. Which is good lah. Malah langsung dapat kerjaan itu. Iya, langsung dapat golden ticket ya kan kalau kayak gitu. Masa dihalangin? Kayak catch me if you can. Ya kalau ketahuan yang salah. Oke, cukup dulu. Oke, sampai ketemu di Menuju Kampus Malaka episode lainnya. Bye. Bye.